Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini, Nova Riana Madani, NIM 2020-1333. Nah, 1197 akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting HSRP configuration. Di sini ada guide-nya sendiri. Nah, ini tutorial semua, ada part 1, part 2, part 3. Ini part 3 yang terakhir. Kemudian di sini sudah disediakan attachment table yang yang dimana kita harus memfokuskan atau dari memang kita fokus ke sini. Cuman yang kita lebih fokuskan di sini adalah ini IP address-nya ini yang 254 ini. Karena apa? HSRP itu adalah sebuah router bayangan atau sebuah router pengarah atau ya seperti itulah. Ketika jalur dari S1 atau R1 atau R3 terputus, maka tugas dari router bayangan ini akan mengalihkan jalur eh, pengiriman paket ini ke router yang bisa di, dilewati. Jadi di sini tadi ada tracing level, kemudian alangkah baiknya kita ikut yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah part 1 verify connection connectivity. Trace the path guru desktop PCA, kemudian open command prompt, kemudian tracer ini. Nah, di sini kita bisa copy atau paste. Di sini akan ditampilkan bahwa ini melewati mana saja. Dari pengirimnya ini 198, 192, 168, 11 ini pengirimnya. Kemudian ini routernya. Karena di sini PCA maka ini langsung ke router 1. Kita lihat dulu router satunya. Nah, ini ini. Kemudian ini kan lewat G0/1. Benar kan? Nah, gigabit 0.0. Jadi ini adalah rute dari PCA untuk menuju ke server sini. Jadi sekarang kita lakukan yang BCP. Sama seperti tadi, buka command prompt, kita copy paste saja. Nah, di sini sudah tertampil awal mulanya dia dari BCP. Kemudian dia lewat mana saja. Nah, ini 112. Oke, kita cek sini. Nah, ini gigabit Ethernet 0/0. Jadi tetap kalau PCB ini dia melewati R1 dulu, R3 dulu, kemudian R1, kemudian R2, baru ke server. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, this device are on the web PCB to the web server. Jadi kita tadi sudah menggambarkan dari PCB ke S3, kemudian R3, kemudian R1 dan R2, kemudian langsung ke web server. Nah, di sini statica observer network behavior when R3 becomes unavailable. Kemudian di sini select the delete, kita hapus kita hapus salah satu kabel yang ada di dalam sini. R3 dan S3. Oke. Kemudian kita lakukan running lagi. Ini request time up karena nggak bisa sudah satu unit terputus. Jadi dari S3 ini tidak bisa langsung ke S1 kemudian S1 karena belum kita setting. Meskipun kita setting itu nanti akan menuju ke R3 dan atau R1 gitu. Kemudian sudah tadi kita koneksikan lagi pakai copper breakthrough. Oke, coba kita cek breakthrough. Jika kita ternet, kita ternet. Nah, sudah itu lagi.
Kemudian langsung saja ke part 2, configure HSRP on R1. Oke, kita buka R1. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya tutorialnya bagaimana. Mulainya dari ping tadi, kemudian cara kita men-trace atau melihat atau melacak paket itu mulai dari manual sampai ini adalah pengkonfigurasian HSRP. Oh ya, HSRP itu tadi adalah ini, pengertiannya adalah ini. Hot Standby Router Protocol. Jadi sini ini adalah FHRP dengan standar Cisco atau dengan merek yang punya Cisco sendiri. Jadi ini adalah khususan untuk Cisco. Nah, itu untuk menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengambil alih jika router yang lain gagal. Nah, gagal di sini adalah gagal meneruskan email atau pesan itu tadi. Nah, di sini kita setting dalam HSRP setting dua status router yaitu aktif dan standby. Nah, router standby baru digunakan jika router aktifnya gagal. Oke, langsung kita balik ke R1, kita N. Oke, internet satu config. Di sini kita masukkan interface B01. Kemudian kita standby version 2. Nah, maksudnya standby version 2 ini adalah kita bisa men-setting HSRP itu melewati IPv4 atau dan IPv6. Namun karena dari ini kita hanya men-setting dari IPv4, ya nggak apa-apa lah kita balik ke version 2. Oke, version 2 kemudian start. Satu, dua, lima, empat. Nah, di sini sudah mulai kelihatan default gateway-nya yang berakhiran 254. Kemudian eh, di sini ada defaulter. Jadi ketika kita men-setting default gateway ini, maka physical gateway dari router itu akan terhapus dan berganti menjadi ini. Oke, langsung saja kita standby terus. Nah, kita ulangi lagi. Oke, coba. Nah, standby 1 priority 150. Ini juga standby 1 karena kita setting IPv4, makanya kita setting ke standby 1. Kemudian di sini standby 1 priority 150. Jadi kita akan menjadikan R1 ini sebagai router aktif. Karena di defaultnya ini kan 100 mana default gateway priority defaultnya ini 100 nih. Default value is 100. A higher value will determine which router is the active router. Oke, langsung saja kita terakhir standby 1. Oke, jadi sudah selesai. Nah, ini untuk ketika kabel atau komunikasi jalan komunikasinya sudah benar, maka akan menuju ke S1 lagi. Nah, jadi kita masukkan pertanyaan. Kemudian ini ada pertanyaan. What will the priority upgrade be when it is to the HSRP Group 1? Karena di sini kita tidak setting ya kan. Kemudian ini tertulis default value itu 100, berarti ini jawabannya adalah 100. Nah, gitu. Oke, step 1 selesai. Kemudian step 2 kita setting ke step 3. Sama seperti tadi. And in kita setting di mana tadi G0/1.
sorry, kita setting ke game no background. Coba kita lihat. Nah ini no flash no. Oke, coba standby. Coba mana lagi? Satu P standby version. Oke, setelah kita setting satu P dan satu C, satu P dan yang satu C. Kemudian verify HTTP configuration. Jadi di sini kita akan membandingkan R1 dan R3 ini. Kita jadikan top aja. Kemudian kita buka R1. Nah, di sini kita fokuskan, gampang ini aja, sini aja. Nah, di sini kita fokuskan untuk verify the value for hypothetical group virtual IP address untuk BP, preemption, dan penalty. Nah, di sini ada beberapa informasi, yaitu kita setting version 2 untuk kedua router tadi. Yang membedakan di sini adalah di sini ada namanya priority. Nah, R3 itu kan tadi kita tidak setting, maka priority-nya itu 100. Nah, ini defaultnya 100. Nah, sedangkan karena R1 tadi kita setting 150, maka di sini terkonfigur 150 dan di sini menjadikan aktif router ini. Nah, sedangkan yang 100 itu dijadikan standby router. Nah, mungkin begitu ya, seperti itu. Sama seperti itu will standby. Ini adalah sampelnya. Kita langsung aja lihat dari sini. Nah, gitu. Default gateway berubah dari 1 berapa gitu, menjadi 254. Nah, ini akan menghilangkan physical domain dari router yang bawah ini. Kemudian observe the HSRP operation. Kita langsung ke PCP. Okay. PCP tracer. Okay. Nah, sudah. Berarti dia masih masuk ke R1. Jadi PCP, S3, vertika, R1, kemudian R2 dan web server. Seperti itu. Nah, terus the path differ from the pages the HSRP was configured. Nah, sebelumnya kan ini. Oh, kelihatan sama. Mungkin kalau misal ada tambahan, jadi setelah kita R1 kita jadikan prioritinya lebih tinggi, nanti ini benar. Jadi 10.1.2 ini miliknya R2 ini. R2 yang akan terhubung ke game/0. Nah, ini gigabit Ethernet 0/0 ini miliknya 10.1.1.1 karena langsung keluar kan, pintu keluarnya kan kedua ini ke 10.1.1.2, jadi benar. Kemudian break the link of R1 itu. Sudah. Kemudian immediately return the PCP. Oke, ini kita running lagi. Nah, ini ada request timeout. Jadi dia akan mengalihkan dari S3 ini menuju ke R3, kemudian langsung ke R2, kemudian langsung ke web server. Ini adalah mitigasi ketika salah satu R1 ini rusak. Salah satu router yang telah disetting ini rusak. Oke. Jadi kita langsung ke kita hubungkan dulu lagi. Oke, sudah.
Ya. Nah, ini kurang PCA, PCB, kemudian S1 dan S3 ini. Jadi mudah saja kita samakan PCA ini untuk mengirimkan ke default gateway yang tepat. Jadi kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini sudah tertampil IP default gateway. Ini 1, kan ini 1.1, kita ganti ke 254. Oke, kita enter. Nah, completion-nya nambah, kemudian kita ganti ke TCP. Nah, 1.3 ini kita ganti ke 4. Kompresinya nambah S1. Karena S1 ini default gateway-nya belum ada, maka kita set dulu ke IP gateway 168.1.25. Nah, ini kita copy aja. Coba kita copy. Sorry. Ini kita hapus. Nah, sudah. Compression-nya ini nambah surat dari 90. Nah, kenapa kita copy? Karena kita juga setting ke S3. Oke. Kita baca saja. Nah, ini sudah 100%. Oke. Jadi seperti itu. Restore-nya sudah, kemudian execute address PCB web platform, pilih kita, output itu PCB. Jadi PCB itu tadi mengakses web server mulai dari S3, kemudian R3, kemudian langsung ke R2, dan melalui R1 dulu, kemudian langsung ke web server. If the frame command was not configured on the respective group on R1, will the result have been the same? Nah, mungkin ini tidak sama. Ketika kita memutuskan, terutama kita memutuskan kabel ini tadi. Misalnya kita putusin kabel ini, nanti di tracer itu akan berbeda. Jadi tidak langsung, tidak menuju ke R1 dulu, tapi dari R3 langsung ke R2, ya R2. Nah, mungkin itu saja sih dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.